Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Mom Irma selaku Community Manager beserta pengurus Mama Pusat. Selamat datang juga untuk Mom Tisa dan tim yang bersedia dan menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara malam hari ini. Selamat datang juga untuk Mom Fitri selaku leader Mama Talent Club yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tak lupa juga saya terima kasih kepada Moma semua atas antusiasmenya yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara launching Moma Talent Club hari ini Jumat 11 Agustus 2023. Apa kabar Mom semua? Saya harap semua baik, sehat, dan tentunya semangat ya. Boleh dong Mom absen tulis di kolom chat dari region mana yang hadir pada acara malam hari ini. Oh ya, perkenalkan, saya Nila yang akan memandu acara keseruan pada malam hari ini. By the way, saya mau spill nih, akun sosial media Mom Academy dan Mom Talent Club. Untuk mom semua yang belum follow akun sosial media Mom Academy, boleh ya di follow. Untuk Instagramnya @momacademy.id, untuk Facebooknya dan TikToknya Mom Academy, YouTube-nya Mom Academy, dan follow juga akun Instagram Tim Mama Talent Club. Ada untuk narasumber malam ini Instagramnya @tisa_julianti, juga ada @suara_fizmi, @rrhjsr, @nilasn07, dan @wulanica. Oke, pada malam ini kita semua akan ditemani dengan narasumber yang ditunggu-tunggu, yaitu Mom Tisa Julianti. Beliau merupakan profesional VO talent dan dubber. Sebelum masuk ke rangkaian acara pertama, terlebih dahulu saya akan memberitahukan apa saja sih agenda malam hari ini. Yang pertama, sambutan mentor Moma Talent Club oleh Mom Fitri, dan dilanjutkan sambutan dari Community Manager Moma Academy oleh Mom Irma, dan acara intinya Moma Class sharing bersama Mom Tisa Julianti. Dan selanjutnya ada perkenalan Moma Talent Club bersama Mom Fitri. Dan terakhir, foto bersama. Untuk peraturan Zoominar malam hari ini, selama acara berlangsung, dimohon untuk semua menonaktifkan mic-nya agar semua bisa fokus. Dan yang kedua, buka kameranya agar kita bisa mengenal dalam semua. Dan yang ketiga, jika ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat dengan tulis nama, regional, dan pertanyaannya ya, Mam. Bisa juga raise hand dan on cam jika ingin bertanya. Dilarang mencoret layar dan buat keributan. Bersedia dikeluarkan jika melanggar. Dan yang terakhir, pertanyaan terbaik mendapatkan e-wallet sebesar 50.000 untuk 3 orang peserta, dan 1 orang peserta terbaik mendapatkan member free Moma Talent Club. Tanpa menunggu lama, langsung saja sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Moma Talent Club leader kita pada malam hari ini. Kepada Mom Fitri, dipersilahkan. Terima kasih Mom Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kemudahan malam hari ini untuk hadir secara online ya dalam rangka launching Mama Talent Club. Pertama aku mau mengucapkan alhamdulillah lagi, syukur kepada Allah karena kekuatan dari Allah sajalah kegiatan hari ini dapat terlaksana. Terima kasih juga untuk Mom Widya, walaupun hari ini saya berhalangan hadir, tapi terima kasih supportnya luar biasa banyak. Mom Widya sebagai founder Mom Academy, karena menjadikan launching Mom Talent ini menjadi kenyataan ya. Selamat datang juga, terima kasih Mom Irma selaku Community Manager dari Mom Academy. Ada juga Mom Rianti sebagai salah satu yang ngasih banyak masukan untuk Mom Talent Club di awal-awal Mom Talent Club mau ada ini ya. Terus juga semua pengurus yang hadir hari ini yang tidak bisa aku sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari aku. Dan pastinya yang istimewa juga, yaitu selamat datang Katisa Julianti dari Dubber and Writer. Terima kasih karena sudah berkenan menjadi bagian dari launchingnya Moma Talent Club ini. Sebagai pro talent, kami percaya beliau jam terbangnya sudah sangat tinggi dan beliau juga seorang ibu. Jadi semoga nih nanti sharing dari Katisa itu bisa relate ke para ibu, para mom yang malam ini hadir
yang pengen jadi talent juga. Jadi nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Mam ya untuk bertanya tentang pengalaman Katisa selama menjadi ibu sekaligus talent profesional. Tapi kalau soal teknis kayak misalnya nanya gimana ya biar suaranya merdu gitu, itu nanti ya ada pelatihannya beda lagi di kelas lain lagi. Jadi hari ini kita fokusnya akan sharing dulu, dilanjutkan tentang informasi Mama Talent Club itu sebenarnya apa sih gitu. Dan aku juga pengen ngucapin nih, seluruh member Mom Academy yang hadir malam ini aku berterima kasih banget dari berbagai regional ya. Masya Allah, terima kasih antusiasnya dan ditunggu untuk join ke Mama Talent Club ya. And then last but not least untuk tim Mama Talent Club yang luar biasa, yuk kita luruskan niat. Bismillah, mulai dengan Bismillah, sehat, semangat jadi bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mam Fitri. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Community Manager Mom Academy, yaitu Mam Irma. Kepada Mam Irma, dipersilahkan. Terima kasih Mam Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mam semuanya. Selamat datang ya di launching klub yang kedua. Ini merupakan juga klub yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Sambil kita menantikan klub yang lain juga yang juga akan launching, kita mengucapkan juga semangat yang luar biasa untuk Mam Fitri beserta timnya. Yang tadi aku banyak banget lihat komentar tadi di chat bahwa suaranya merdu banget gitu. Tadi udah di-spill sama Mam Fitri bahwa ini akan menjadi bagian dari pembelajaran yang ada di Moma Talent Club. Kemudian juga selamat datang, terima kasih atas kesediaan Mama Tisa Julianti yang hari ini hadir di launching serta kelas perdana ya. Mudah-mudahan sharing dari Mom Tisa nanti akan menjadi semangat juga ya untuk Mom semua. Dan Mom, gimana kita tahu bahwa klub ini merupakan wujud nyata Mama Academy menyediakan wadah ya bagi para moms bahwa status kita sebagai moms tidak menghalangi kita untuk mengaktualisasikan diri, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita seperti dengan launchingnya Mom ke Talent Club ini. Jadi untuk kita semua yang memiliki talent apapun, nanti boleh lihat di G-Form pendaftarannya ya. Di situ nanti ada sudah disertakan Mom Fitri dan tim bahwa itu semua tidak menghalangi kita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Jadi semangat terus untuk kita semuanya, semangat terus untuk tetap menjadi wanita-wanita yang berharga gitu ya Mam ya. Aku nggak banyak menyampaikan apapun ya, cuma salam dari Mam Widya juga Mam Yanti yang malam hari ini kebetulan berhalangan hadir karena beliau ada kegiatan lain, tapi tetap semangat untuk Mam semua, ikuti terus launching ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Mam, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mam Waalaikumsalam Nila. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Irma atas sambutannya. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti pada malam hari ini yang akan dipandu oleh Mam Hilda. Dipersilahkan Mam Hilda untuk ambil acara selanjutnya. Terima kasih Mam Nila. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Moms. Kalau lihat dari kamera nih kayaknya pada sumringah ya. Alhamdulillah. Ya, Moms. Alhamdulillah, Mam. Udah aman terkendali nih di rumah. Baik, Mam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Mam ya. Kemudian saya mau bertanya dulu sebelumnya, apakah suara saya aman? Aman, Mam. Aman, Aku kedengeran. alhamdulillah. Iya, gambar saya juga aman ya, Mom ya. Ya, aman cantik seperti Masya biasa. Allah. Tabarakallah. Baik, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Walaupun Mom Widya dan Mom Yanti tidak hadir saat ini, saya juga mau mengucapkan kepada Mom Irma Jamal selaku Community Manager dan seluruh pengurus Mom Academy yang saya hormati. Pertama-tama dan selamat atas launchingnya perdana ini, Moma Talent Club ini, yang diketuai oleh Mom Fitriani Rahman, selaku ketua, dan biasanya kita memanggilnya Mbak Pipit atau Mom Fitri, seperti itu. Perkenalkan, aku Hilda.
yang akan menjadi moderator hari ini. Dan aku harap semua sudah siap ya, Mom ya, untuk membahas tema yang luar biasa menarik ini, yaitu aku ibu, aku VO talent profesional. Jadi talent, berani dong. Ya, seperti itu tagline yang bisa kita bahas malam ini, dan sudah tahu dong ya, hari ini kita akan ngobrol sama siapa, yaitu seorang ibu dan juga memiliki 2 orang anak, sekaligus profesional voice over talent, yaitu Mbak Tisa Julianti. Kemudian Mbak Tisa ini yang sudah sangat dikenal sebagai profesional voice over talent dan dubber. Dan Mbak Tisa ini adalah mentor kami, yaitu mentor saya dan mentornya Mom Fitri. Kemudian yang juga sebagai founder kelas VO dari Dubber and Writer. Oke. Mom semua bisa lihat di sini profil tentang Mbak Tisa, dan sebelumnya aku akan membacakan CV tentang Mbak Tisa ya, Mom. Mbak Tisa Julianti, ibu dari 2 orang anak ini, adalah seorang profesional voice over talent dan dubber yang sudah mengisi suara sejak usia 9 tahun, yaitu di tahun 1993. Lulus dari Universitas Mustopo, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Periklanan, dan menimba ilmu non-formal di Sanggar Prativi dengan mentor M. Abud, maestro suara di era 80-90-an. Hingga kini, ribuan proyek mengisi suara sudah dijalani. Ada iklan, dan juga ada iklan TV, radio digital, audio drama, dubbing, games, TV program, dan masih banyak lagi. Dengan pengalamannya selama puluhan tahun, Kak Tisa pun sering dipercaya menjadi pembicara serta pengajar untuk berbagai instansi. Hingga tahun 2019, terbentuklah kelas VO Dubber and Writer sebagai wadah pelatihan yang dimiliki Kak Tisa dan suami, yaitu Mas Agus Haryadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya pengalamannya narasumber kita malam ini. Dan supaya makin kebayang nih, Mom ya, sekarang yang mana sih suaranya Mbak Tisa? Sekarang kita akan putarkan dulu video berikut ini. Silakan. Voice menghadirkan mentor yang hebat. Tisa Julianti, siapa yang tidak kenal? Agus Haryadi, apalagi. Mengikuti pelatihan serat ilmu semaksimal mungkin dari seluruh mentor yang dihadirkan. Jadilah agen perubahan, bukan generasi rebahan. Bisa memberikan konten-konten positif yang sifatnya penguatan kebangsaan, nasionalisme, melawan hoax, yang melawan konten-konten receh. Ya Allah, apalagi kepala ini. Siapnya, siap. Masuk, Jenderal. Oke, artikulasi. Dia nggak boleh ngomongnya itu kayak kumur-kumur. Segini, aku tinggal di sini. Dubber belum tentu bisa ngisi suara iklan karena tekniknya beda. Begitupun teman-teman iklan pengen banget dubbing, susah lagi kan kadang-kadang menyesuaikan untuk karakternya yang harus actingnya luar biasa. Jadi harus dipelajari semuanya dari nol lagi. Ibu 2 anak ini sudah menekuni bidang voice over sejak tahun 93. Selamat jalan dengan hidup. Lancarin. Iya. Lo boleh enam mulut. Seharusnya Hamtaro kok aja kesini ya. Duel raksasa.
Kalau cuma sedikit, Begitu ya. tapi itu bukan untuk diminum. Jangan-jangan kita malah mendekati perut harimau taring penting. Saja, Mr. Five. Mereka sedang terfokus pada pertarungan itu. Aku tidak akan ketahuan. Nah, kau pantas mendapatkannya, mengganggu mimpi terbaik seseorang. Iya, aku tahu ini pagi yang indah, tapi tadi itu mimpi yang indah juga. 7 pagi lakukan hal yang rutin. Tugas menyapu sampai lantai bersih. Duduk. Wow, menjinakkan karpet liar. Jangan takut mencoba. Pegang rumbai karpet ini. Siap naik sama saat dalam bahaya. Berikanlah semua. Aku tidak punya waktu untuk berdansa. Ku rasa ku harus menunggu. Sampai kapan kita bicarakan ini? Tak ada waktu bermain. Itu bukan aku. Jika kamu merasakan sakit, minum obat dan minum banyak air, ya. Perutku masih tidak enak. Oh, itu karena kamu terlalu lama menahan buang air. Oke. Bilanglah, aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Aku cuma tidak bisa datang sehari karena si pria pemilik sedan hitam itu yang suka menerbangkan mobilnya ke atas. Hidupku menjadi film laga dengan ledakan mobil dan sebuah petualangan yang sangat keren. Seolah-olah mobilnya bermanuver. Dan menurutku, sekarang ada masa di Lucknow saat kesopanan diagungkan. Tapi orang-orang gila berpetualang menghancurkan budayanya sendiri. Aku sendiri tidak pernah mengikuti mereka. Aku akan selalu memegang semua kebudayaan kita. Prinsipku juga sangat kuat. Oh ya, tapi percayalah ya, kau bawel sampai aku tadi lupa. Rahasia kelezatan Poki Coklat. Terbuat dari biji kokoa berkualitas. Diolah menjadi coklat lezat. Aku Pond's Fomo. Pembersih wajah dengan foam melimpah. Membersihkan dan menutrisi kulit untuk kulit tampak poreless dan glowing. Lazada 33 sale. Bonus dadakan, cashback, gratis ongkir. Suatu hari, Pengen yang kaya rasa. ini baru mie sedap soto Madura. Aku sungguh letih, mual tak henti-henti. Sehat kaya di dalamku. Saatnya latihan pinggul. Aduh, badanku melebar. Saran dari sana sini. Ayo minum ini. Jangan sakit sama sekali. Air ketubankah ini? Sehat kaya di dalam perutku. Kalau ibu, nabung di bibir. Syabar, ya syabar. Waktunya nabung di bibir. Belajar sabar, belajar komit. Jika tabungan telah terkumpul, insya Allah impian terkabul. Aku mau beli mobil deh, yang second-second aja tapi maunya yang bebas banjir, nggak pernah kecelakaan, pokoknya berkualitas. Beli mobil apa ya? Kayaknya aku cantik kalau naik mobil sedan Eropa warna merah terus ada wangi rose-nya. So pretty. Tapi kayaknya jangan merah deh. Kalau abu-abu, ntar kelabu. Ya udah deh biru, tapi biru apa? Muda atau biru mendung? Tapi mendung kan abu-abu. Ya udah ungu aja deh. Tapi masuk budgetnya ya. Apa mobil city car aja? Kayaknya aku lebih cocok mobil city car yang dari Jepang itu deh. Aku kan pernah ke Jepang. Lucu sih, tapi aku nggak bisa bahasa Jepang deh. Apa mobil Korea ya? Tapi mending kayak di drakor atau yang mana ya? Sama kalau bisa sih yang ada garansi dan bonusnya banyak ya. Wah, Masya Allah, ya Mom, keren banget Mbak Tisa Julianti, ya Allah. Eh, Gimana Mom? Tertarik nggak ikutan kelasnya Mbak Tisa? Baik Mom, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Tisa, ternyata tuh Mbak Tisa tuh mengisi kartun dari usia berapa Mom? Kalau boleh tahu, ayo Mom bisa hitung nggak di tahun itu Mbak Tisa memulai eh, dubbing itu mengisi suara dari umur 8 tahun hingga saat ini sudah 30 tahun ya Mom ya. Baik, langsung saja deh kita undang Mbak Tisa untuk sharing-sharing malam ini. Halo Mbak Tisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam. Halo, Kak. Masya Allah Mbak Tisa. Apa kabar? Hai. Alhamdulillah sehat, walaupun sedikit ngantuk.
Tapi Moms, udah Masya disediain Allah. kopi kok, tenang aja ini udah ada kopi, udah ada kopi. Oh, udah ada kopi. Mbak Tisa, ini adalah salah satu mentor kami yang memang jadwalnya sangat padat. Hari ini Mbak Masya Tisa Allah. habis Wah, ngajar ya Mbak di UI ya Mbak tadi ya Mbak. Alhamdulillah ngajar dede-dede tadi ya mahasiswa yang imut-imut. Sekarang ngajar ibu-ibunya nih, Masya Allah Masya yang Allah, semangat banget ya belajar. tabarakallah. Keren, keren, Iya Mbak keren. Tisa. Boleh nggak sih Mbak Tisa cerita sedikit gitu Mbak, bagaimana awal mulanya Mbak Tisa memulai karir VO ini? Ya, Bismillah, oke. Awal karir tahun 93 aku ikut teater Sangga Prativi di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Itu yang memang tempat di mana produksi audio drama mungkin bisa ditanya ya sama orang tua yang ada di sini ya, mungkin nenek kakek atau orang tua atau bahkan udah ngedengerin dari SD kali ya, dari TK. Itu ada audio drama ya zaman dulu ya, Tutur Tinular, Saur Sepuh dan sebagainya di radio. Nah, itu dari tempat sanggarku. Nah, awalnya juga aku pun nggak tahu nih, Mam Hilda dan juga semuanya, hah, emang ada ya pekerjaan pengisi suara? Aku nggak tahu. Aku pikir aku masuk situ mau jadi ini aja, kayak pentas-pentas teater. Tapi ternyata memang di situ diajarkan juga menjadi pengisi suara untuk audio drama, untuk iklan TV radio dan juga waktu itu dubbing film animasi India segala macem. Jadi ya udah mulai proses pengenalan profesi, lama-lama jadi hobi, lama-lama alhamdulillah wa syukurillah bisa menghasilkan, seru banget ya sampai punya anak dua dikaryakan juga, jadi VO talent juga anak-anakku. Masya Allah, Gitu prosesnya Mbak tabarakallah. Hilda. Iya silakan. Buat moms yang ingin bertanya sama Mbak Tisa, boleh di kolom chat Boleh. tulis nama, domisili, dan silakan pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan. Dan juga nanti buat moms yang pertanyaannya terpilih, ada hadiah e-wallet dan juga ada hadiah free tiket untuk Muhammad Talent Club. Kayak gitu. Oh iya Mbak Tisa, selanjutnya nih pertanyaan nya yaitu apa sih Mbak Tisa masih ingat nggak iklan TV pertama Mbak Tisa tuh apa? Aduh, udah lama Mbak Hilda, nggak ingat kalau untuk iklan aku nggak ingat. Tapi kalau untuk film ya, film pertama kali aku dapat castingan yang cukup ketat dan menjadi peran yang lumayan penting itu dulu ada film Darkwing Duck, film Disney yang kalau nggak salah tayangnya di Indosiar zaman dulu, Darkwing Duck. Nah, aku pertama kali mendapatkan peran yang lumayan itu di situ. Kalau untuk iklan segala macam, jujur aku lupa. Oh iya. Lupa banget. Karena udah banyak banget ya Mbak Tisa 30 Iya. tahun bayangin Paling luar paling biasa. paling film yang memang ini aja sih Mbak Hilda yang cukup aku inget sampai sekarang dan berbekas banget ya, kayak film Cinderella, film Rapunzel, film Rosalinda Ayamor. Terus paling kalau untuk iklan sendiri, iklan yang cukup kayaknya Tisa banget, Shopee gitu, Oh iklan-iklan yang iya memang iya. ya karakter aku banget lah. Boleh nggak sih Mbak Tisa contohin dong Mbak suara nyanyinya Rapunzel yang merdu itu Mbak Tisa. Aduh, ya ampun kalau Mau masih ingat ya, pengen coba ya. denger nih suara Mbak Rapunzel Tisa. ya. Iya Rapunzel. Dahulu melihat di jendela apa yang ada di luaran, tak tahu seperti apa itu. Oh sungguh buta, aku ingin keluar dari sini, aku ingin menemui dunia luar. Bolehkah ibu? Ya, kayak gitulah ya. Masya Allah. Luar biasa itu Mbak Tisa. Belajarnya kayak gitu tuh lama nggak sih Mbak? Belajarnya tergantung Mam Hilda. Ada yang memang cukup cepat karena memang kan ya Allah kasih bakat kita berbeda, ini ya beda-beda ya. Misalnya memang dia pesat cepat gitu, cepat kayak misalnya anak kelasku juga yang aku buka kelas 3 tahun belakangan ini, dia cuma 6 bulan bisa loh langsung menjadi pengisi suara. Tapi ada juga nih yang memang sampai bertahun-tahun baru mantap banget. Kalau aku sendiri ya itu aku belajar dari umur 8 tahun. Awalnya pasti nggak bisa apa-apa, dari nol. Tenang aja ibu-ibu yang ada di sini, Mams, tenang aja. Kok Kak Tisa bisa sih? Ya
Ya kali, aku itu dari kapan tahu ya. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan juga. Walaupun lama, pertama nggak bisa apa-apa, tapi dilatih terus, fokus. Nah, yang paling penting adalah fokus sama konsisten ya. Kita kadang-kadang kita jago, tapi karena nggak konsisten, apalagi para moms nih, pasti kan alasannya adalah anak gitu ya. Ya walaupun nggak apa-apa. Padahal untuk latihan sebagai voice over talent 10 menit aja per hari. Misalnya kita lagi nganter anak atau apa-apa sibuk apa-apa, kan bisa melalui apa? Kita baca buku yang ada di rumah, bacain dongeng anak. Itu 10 menit itu udah latihan loh. Baca buku apapun, sejarah Nabawiyah, apapun gitu, itu adalah latihan. Jadi nggak ada alasan ya, sambil cuci, sambil masak. Lalu bagaimana Fernando Jose ya, udah ngarang aja gitu ngomong apa kayak tinggal suami sama anak, Bu, stres, gak apa-apa. Ibu lagi belajar menjadi voice over talent, gituin aja. Ya, tapi memang seperti itu prosesnya Mbak Hilda. Latihan terus sampai akhirnya nanti kita akan bisa mengeksplor. Apalagi kalau misalnya nanti ikut komunitas dan ada gurunya gitu, itu lama-lama yang memang nggak bisa akan jadi bisa. Oh gitu. Siap. Timba, ada pertanyaan dari moms yang bertanya nih, dari Mom Tri Ayu Yanuar. Apa bisa Mbak kalau dibilang voice over sama dubber itu bakat atau harus dipelajari sih Mbak? Bakat atau dipelajari ya? Bakat dari kecil gitu loh Mbak. Gitu. Iya. Ya ini kalau menurutku bisa dua-duanya. Ada yang memang bakat gitu, bakat seninya udah ada ya. Dia bakat tampil, itu kan memang semua orang punya bakat-bakat tersendiri. Kayak misalnya jujur kayak aku memang dari kecil tuh atau mamaku itu seneng banget tampil di tetangga gitu ya. Aku nih jadi MC gitu ya, di depan kaca dan sebagainya. Jadi mungkin ketika dapat ilmu-ilmu teater dan lain-lain seneng banget. Tapi ada juga yang namanya juga tadi saya kesini ngaku kadang-kadang Maaf, Mom, ada yang open mic. Nggak apa-apa. Itu udah enggak Bu, nggak bisa. Iya, emang nggak bisa ya, pakai aku langsung. Om Rarastia, punten di mute ya, Mam ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang tadi ya, kalau misalnya aku melihat aku punya bakat tampil gitu ya. Tapi ada juga yang memang sebenarnya dia nggak menyadari dia itu ada bakat, atau keluarganya nggak menyadari dia itu ada bakat yang memang bisa diasah. Ada yang malu-malu mungkin awalnya gitu ya, tapi ternyata ketika udah dipelajari tekniknya, ada komunitasnya, biasanya kalau ada teman-teman kan dia akhirnya lebih nyaman dan sebagainya. Jadi kalau menurut aku dua-duanya bisa banget untuk digali gitu. Karena ada yang beberapa anak kelasku jujur backgroundnya itu ada yang guru, ada yang koki masak, itu bisa loh. Ada ibu rumah tangga, iya. Ada ibu rumah tangga, nggak harus juga dia backgroundnya itu sebagai misalnya teater atau apa atau penyiar radio, nggak juga. Jadi bisa aja, coba dulu kita lihat sampai mana kemampuan kita gitu. Karena voice over talent sama dubber ini tuh nggak ada batas usia ya Mbak Tisa ya. Betul, sampai tua pun kalau kita masih sehat, masih bisa baca skrip itu insya Allah nggak ada pensiunnya gitu ya. Oh iya, siap. Nah terus Mbak, setelah jadi seorang ibu nih Mbak gitu, bagaimana sih adaptasinya gitu, ngatur waktunya, ngatur jadwalnya untuk menjadi voice over talent, freelancer voice over talent dan dubber, terus Mbak Tisa merangkap sebagai seorang ibu, itu bagaimana? Aku izin minum ya. Siap. Untuk membagi waktu ya, Mam Hilda ya? Iya. Sebenarnya sama ya kayak ibu-ibu di sini ya, bagi waktunya ya. Cuma kalau aku bersyukur banget sama Allah, itu bersyukur banget pekerjaanku merupakan pekerjaan yang menurutku itu fleksibel banget. Jadi bisa bawa anak, itu bisa bawa. Aku tuh dari kecil ya, aku pikir gini, waduh pas melahirkan gitu ya, aku mau cuti deh 3 bulan gitu ya, mau cuti deh 6 bulan dari industri ini. Aduh, emang jiwanya ya, baru juga 2 minggu udah langsung pihak studio, Mbak Tisa bisa nggak gitu ya rekaman. Bisa, tanpa mikirin loh anak aku gimana. Saking senengnya sama industri ini tuh, saking senengnya akhirnya mikir, langsung izin ke suami yang nggak bisa ASI nomor 1. Waduh, udah panik duluan kan.
ASI juga waktu itu kebetulan qadarallahnya aku tuh sebenarnya kalau peras ASI itu nggak banyak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kalau nyusuin langsung tuh ya memang anakku gemuk-gemuk gitu. Akhirnya aku izin ke pihak studio Mbak Hilda dan ternyata boleh banget bawa bayi. Tapi tetap ada yang jagain. Alhamdulillah aku juga waktu itu ada mbak atau mamaku yang memang ngebantu ngesupport banget dan bisa aku atur. Moms yang ada di sini aku atur, misalnya waktu itu pas aku punya bayi aku cuman bisa 2 jam ya itu hal-hal kayak gitu kayaknya alhamdulillah aku sangat bersyukur banget. Jadi bisa aku atur. Semakin besar anak-anakku, aku juga bisa semakin fleksibel lagi. Kayak misalnya aku ngambil kerjaan ketika anak-anakku sekolah gitu, ketika anak-anakku sekolah. Jadi ibu bisa pagi ya gitu nanti, jadi masih bisa tuh ada waktu jemput mereka atau misalnya ya pokoknya Masya Allahnya tuh ya bisa diatur. Atau kalau benar, atau kalau misalnya nih sakit gitu, anak-anak sakit atau aku pun sakit, itu bisa diganti sama orang lain atau ganti hari. Iya. Nah, itu berkah banget buat aku. Itu berkah banget. Ya mungkin berkah banget di pekerjaan ini. Aku nggak tahu kalau misalnya di kantoran itu seperti apa. Tapi jujur aku dapat support dari suamiku itu memang mau nggak mau itu keluarga nomor 1. Nomor 1. Kayak gimana pun harus mentingin dulu nih. Memang ada pasti momen-momen ruwet tuh pasti ada. Kayak minggu ini sebenarnya ruwet banget. Ada jadi curhatin namanya juga kita ibu-ibu. Ruwet banget. Mbak sakit DBD. Mbakku yang bantuin udah 6 tahun di rumah sakit. Ya Allah, anak-anak baru semua sakit. Aku Masya Allah, kerjaan aku masuk terus. Ini gimana? Ini berbeda. Tapi ya itu balik lagi ke ya komunikasi sama suami, terus juga komunikasi juga sama pihak studio dan sebagainya. Gimana ini caranya? Ya pasti ya Allah kasih kemudahan lah ya. Di balik kesulitan ada aja tiba-tiba mertua bisa bantuin deh segala macam. Jadi semangat para ibu. Kalau menurut aku tenang aja, ada momen stres itu pasti. Ada momen stres itu pasti Mam Hilda, kayak aku misalnya dulu pas iklan tiba-tiba malam anak rewel dan sebagainya. Tapi aku nggak tahu kenapa ketika di studio walaupun aku misalnya begadang di rumah, aku happy banget. Walaupun di rumah kayak zombie lagi. Nyusuin lagi. Ya Allah, kapan ini? Ya Allah. Tapi pas di studio happy lagi. Makanya cari sesuatu yang memang passion kita ya ibu-ibu. Walaupun masak kayak atau apa yang ibu-ibu seneng, ya nggak sih Mbak Hilda, nggak harus jadi voice over loh. Misalnya ibu-ibu seneng apapun deh, mau nonton Netflix kayak mau nonton apa, yang penting ada me time. Kalau aku gitu sih. Betul. Apapun yang kita jalanin sesuai passion tuh kayaknya enjoy banget gitu ya Mbak ya. Jadi ngejalanin juga apapun happy gitu ya Mbak. Walaupun dalam keadaan apapun, ketika kita kerja tuh udah rasanya tuh udah enak aja gitu ya Mbak ya. Baik nih, ada pertanyaan sebenarnya, Masya Allah banyak banget antusias teman-teman nih, mama-mama semua. Ada yang dari Sumatera nih Mbak, namanya Mom Sari Rahma. Masya Allah. Nah ini kalau misalkan kita buta nada nih Mbak, kalau kita buta nada bisa nggak sih bisa kita belajar VO juga? Karena kan VO itu kan diperlukan juga buta untuk nada. Buta nada. Diperlukan, maksudnya suara bagus menurut itu ya kali Bisa ya. Nah ini dia yang perlu aku lurusin nih. Siap. Yang perlu aku lurusin tadi Mam siapa? Maaf aku lupa. Namanya Mom Sari Rahma dari Sumatera. Oke. Halo Mam Sari Rahma. Ya aku perlu lurusin ke para Mam. Kalau menjadi voice over talent itu nggak harus suaranya, iya, perkenalkan namaku Tisa. Enggak. Mungkin kalau zaman dulu iya, zaman-zaman sandiwara radio yang harus bulet, cantik gitu ya, terus ganteng dan sebagainya. Tapi Masya Allahnya zaman terus berubah. Yang namanya suatu film itu pasti ada peran-peran yang nggak harus dicantik, memang suara cantik. Ada peran-peran yang antagonis, lagi dia lagi sudah menghancurkan hidupku misalnya. Ada juga yang di animasi itu ya kayak Baby Bass, aku jadi apa, jadi Hank, jadi si Kudanil. Perutnya lapar nih, mana lagi sih, ya Allah makanannya nggak ada tuh, nggak harus suaranya cantik. Apalagi ya buta nada tuh maksudnya apa nih? Kalau penyanyi kan mungkin ya nadanya fals sekali gitu ya. Kalau di dalam voice over sendiri dilatih, itu bisa dilatih. Maksudnya atau mungkin fals sekali dan sebagainya. Nggak apa-apa. Itu bisa dilatih untuk misalnya kita dapat karakter-karakter yang seperti apa. Makanya memang harus ada guru ya. Kayak
di suara nyanyi juga kalau kita fales lama-lama kita jadi bisa kan kalau ada gurunya, begitupun di voice over. Jadi nggak usah jadi drop kalau ngedenger misalnya ada orang suaranya cantik, bulat dan sebagainya. Makin ke sini iklan makin banyak yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Aduh, makanya pakai ini dong. Udah pakai ini belum? Iklan-iklan nggak perlu tuh pakai suara. Mungkin ada beberapa iklan yang beauty ya. Pakai nenek, tapi ada juga yang lucu-lucu. Nah, mungkin pangsa pasarnya nanti moms yang di sini yang suaranya nggak bulat dan golden voice bisa ke arah sana. Jadi pede aja, bisa dilatih. Siap. Nah, selanjutnya nih ada lagi dari Moms Fitriani dari Bandung. Assalamualaikum Mbak Tisa, kalau mau terjun ke VO Talent, info jobnya kita bisa dapat dari mana sih? Apakah dari sanggar, dari agensi, atau ada link khusus yang membuka lowongan kerja jobnya? Dan apakah voice over sama dubber hanya ada di Jakarta? Kalau di luar Jakarta seperti Bandung, apakah ada sanggarnya? Gitu. Tertarik mengenalkan Oke, karena bagus pertanyaan. juga iya seperti itu Mbak Tisa. Ya, siap. Kalau untuk info casting, info kerjaan itu jujur kita cuman ada di, kalau bisa dibilang di orang dalam ya, orang dalam dalam arti komunitas gitu ya, dalam kelas. Karena memang nggak dibuka untuk umum nih, kayak misalnya casting apa ya, atau pekerjaan dicari untuk pegawai apa gitu ya. Kenapa? Karena memang studio atau pemakai jasa kita tuh nggak mau membeli istilahnya orang yang nggak mereka kenal ya. Apalagi kita nanti kerja sebagai tim. Ada nanti kliennya, ada pengarah dialog dan sebagainya. Kalau tiba-tiba kita buka buat umum, yang memang orangnya nanti pas dapat casting, oke mungkin sampel suaranya bagus, tapi ketika nanti ke dalam studio, mereka ketemu klien langsung pingsan ya kan ya, karena nggak bisa, belum ada pengalaman dan sebagainya, belum ada ilmunya, itu akan merepotkan studionya itu sendiri. Makanya selama ini info-info casting hanya ada di komunitas atau di pelatihan-pelatihan. Kayak misalnya aku ada Dubber and Writer, biasanya ada grup WhatsApp-nya, itu kita biasa sharing untuk casting ibu-ibu, ibu-ibu lembut umur segini bla 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 untuk iklan ini. Nah itu, jadi nggak boleh disebar ya, nggak boleh dibuka untuk umum ya itu. Terus kalau misalnya di daerah gimana? Nah, kalau dulu itu memang pusatnya di Jakarta ya, beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kalau kalian itu mau mengerjakan kerjaan yang ada di TV nasional dan sebagainya gitu ya, iklan-iklan komersial yang ada di TV nasional itu biasanya ke Jakarta semua. Tapi ya itu balik lagi, wah zaman berubah ya para moms ya, itu ternyata sekarang ini semenjak pandemi itu bisa dilakukan dari daerah, remote dari rumah. Pekerjaan voiceover itu makin luas. Ada yang buat konten, ada yang buat digital Instagram, bla 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 bla. Dan yang para ibu-ibu bisa banget menjangkau itu. Ada yang dari misalnya kerjaan-kerjaan dari daerah masing-masing. Itu misalnya dari Bandung nih, mereka biasa cari tuh UMKM Bandung, suka ada informasi-informasinya, mencari VO talent atau ada website-website yang memang mencari klien-klien itu, mencari ya para talent yang punya alat-alat di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya kesempatan itu makin terbuka lebar. Tapi aku ingetin, ketika kesempatan itu makin terbuka lebar, berarti makin banyak ikannya, dalam arti makin banyak saingan kita, ya. Ya nggak sih? Iya, Kalau dulu kan betul. cuma di Jakarta nih, makanya dikit yang cuma tahu Iya. informasinya gitu. Tapi kalau sekarang, karena ya kan semakin banyak kerjaan tuh ada di mana aja, di kantor-kantor pada bikin video untuk di voice overin. Ya bahkan kita Ya. punya produk sendiri nih, produk teh tarik atau apa, voice overin pakai suara kita bisa loh daripada kita bayar orang lain. Tapi ya itu kan, jadi makin banyak. Eh, dan yang paling terpenting adalah ketika makin banyak saingan, kita tingkatkan ilmunya dulu. Ilmunya dulu itu nomor satu. Sebenarnya semua profesi ya, semua profesi itu adalah ilmunya supaya kita nggak sesat, supaya kita juga nanti bisa bekerja sama, istilahnya memuaskan pihak-pihak lain yang sudah akan membayar jasa kita. Jadi ya balik lagi ke yang tadi, kalau untuk di Bandung sebenarnya banyak studio di Bandung juga ada beberapa. Nah, perlu banget nih untuk ikut komunitas. Kenapa? Karena ada juga anak-anak Bandung yang misalnya akhirnya ikut kelas VO ke Jakarta dan mereka akhirnya hijrah ke sini, ataupun gak hijrah bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Gitu. Insya Allah.
Ini udah nggak sabar Mudah-mudahan tuh menjawab. ya, terima kasih Mbak Tisa nih, ada yang mau bertanya langsung, boleh ya Mbak, kita open mic dari Moms Puput Boleh dong. Bandung. Silakan Moms di open mic bertanya langsung dengan Mbak Tisa. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kenapa Moms Hai, grogi ya Moms sama Mbak Put Tisa ya. ya? Amazed banget, aku amazed banget. Oh, amazed banget Mbak Tisa, Masya Allah. Silakan Moms pertanyaannya. Masya Allah. Dengar suaranya Mbak Tisa karena aku pikir tuh, wah spektrum suaranya bisa seluas ini gitu ya. Nah, Mbak Tisa tuh tadi sebenarnya aku udah kirim pertanyaan tapi saking ramenya chat, aku khawatir pertanyaan aku tuh nggak ke notice, jadi aku raise hand. Eh, Gak apa-apa. Boleh langsung Mom kita ke pertanyaan. Boleh diulang pertanyaannya? Diulang. Oke, ini Mbak Tisa aku mau tanya, jadi waktu pas pertama kali Mbak Tisa memutuskan untuk terjun ke dunia voice over ini tuh gimana sih awalnya bisa aware ini kayaknya jalan aku deh di voice over gitu. Nah, terus sekarang ini situasi aku apa ya, ada beberapa orang yang mengencourage aku bahwa suaraku kayaknya bisa deh gitu dibuat voice over gitu dan suatu hari beberapa waktu lalu belum lama ini aku pernah kirim apa ya sampel suara aku. Dan alhamdulillah ternyata ada salah satu majalah anak yang mau bekerja sama sama aku gitu, jadi aku buat voice over untuk video konten mereka gitu, tapi aku masih mempertimbangkan itu sebagai sebuah laki gitu, sebagai sebuah keberuntungan juga gitu. Aku kan pengennya mempertahankan itu dan pengennya juga apa ya bisa bisa lebih luas lagi gitu jangkauannya gitu. Nah, selain skill voice over sendiri gitu karena tadi udah banyak ditanyain sama teman-teman yang lain juga, selain skill voice over sendiri kalau dari pengalamannya Mbak Tisa, apalagi sih yang harus dimiliki seorang VO talent ini untuk bisa apa ya berkompetisi sama VO talent yang lainnya gitu, Mbak? Oke. Ya, aku coba jawab. Udah itu aja pertanyaannya. Iya, itu aja dulu. Sinyalnya agak ini ya. Sinyalnya Oke, siap. Makasih, Put. Makasih, Mam. Iya. Oh. Oke. Mbak Hilda mungkin boleh bantu kalau aku misalnya kelewat pertanyaannya dari tadi Mam Puput ya. Takutnya aku ngedengernya agak-agak di belakang-belakangnya doang. Kalau awalnya tadi aku agak kelewatan pertanyaannya apa, tapi terakhir apa yang membedakan ya? Enggak. Kalau yang awal tadi kenapa aku akhirnya memutuskan untuk profesional ya, kalau nggak salah ya? Seperti itu. Terus ya, kenapa aku bisa memutuskan untuk akhirnya di sini gitu kan? Di industri ini kan? Iya. Benar gak? Betul Mbak, betul Mbak Tis. Iya, kan awalnya memang hobi ya. Aku nggak pernah, betul. Oke, aku jawab ya. Awalnya memang aku nggak pernah tahu ini adalah profesi seperti apa. Nggak tahu. Aku cuma tahu itu kalau misalnya acting itu kan ya pemain film, pemain sinetron ya, yang acting gitu. Tapi ternyata ada profesi yang di belakang layar, muka kita tuh nggak kelihatan, tapi kita bisa berakting, bisa bermain gitu. Dan apa ya? Aku itu nggak tahu tipenya dari kecil itu kan aku senang tampil di depan orang, tapi lama-lama bertambahnya usia, aku malah karena kerjaan juga kali ya, karena udah dari kecil jadi daber, aku malah nggak suka akhirnya tampil di depan orang. Ketika di belakang layar, wah aku kan sampai monyong-monyong ya, kita kadang-kadang ya sampai apalagi kalau ada karakter-karakter yang gitu, wah seru juga nih. Kalau di pengalamannya adalah aku pernah trauma kenapa aku di depan kamera. Aku pernah waktu itu syuting sinetron itu pertama kali aku tampil tuh di depan, itu berulang-ulang kan take-nya kan ya, karena itu adalah sesuatu yang baru buat aku, diulang-ulang segala macam. Wah itu aku langsung trauma, aku langsung gak mau lagi. Kalau dubbing walaupun diulang-ulang, kita di belakang layar nggak diliatin banyak orang, jadi nggak terlalu malu. Nah, itu sih yang akhirnya udah seruan dubbing. Tapi berjalannya waktu, wow, aku melihat dubbing bukan cuma sekedar profesi, tapi membentuk kita menjadi orang yang profesional, bertanggung jawab,
dan beretitut baik gitu loh, yang dicontohkan dari para seniorku. Dari kita harus datang tepat waktu, dari kita harus memerankan sebuah peran itu dengan bagus, nggak bisa sembarangan. Makanya didikan aku benar-benar dari kecil tuh memang agak keras ya, dari guru-guru aku gitu loh. Jadi dilatih untuk seprofesional mungkin gitu. Kalau misalnya salah ya harus benar dan sebagainya. Jadi makin tumbuh dan makin timbul, wah ini seru banget gitu. Ini seru banget profesi yang menurut aku ya ini harus ditekuni. Nah, dan di samping itu juga aku akhirnya melihat juga kan, kok ini bisa diatur ya. Aku kerjaan ini bisa sepulang sekolah waktu dari masih kecil gitu kan ya. Jadi kayak aku sambil menjalani lagi, oh nanti kalau aku udah nikah ternyata bisa loh, abis aku yang tadi aku bilang bisa antar jemput anak, bisa ya kerja kayak gini gitu. Bukannya biasanya kayak kalau kita kerja harus dari jam pagi sampai jam segini ya, hal-hal kayak gitu. Akhirnya aku cari tahu seperti apa gitu pekerjaan ini, dan itu kan misalnya itu keseruannya, tapi ada juga yang tantangannya dalam arti pahit-pahitnya. Kita kan kadang-kadang harus tahu pahitnya juga dong. Oh, pahitnya adalah kita nanti dapat klien yang ribet, dapat kan menunggu di studio, menunggu bla 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 gitu ya. Terus tanggung jawab dan sebagainya. Kayak misalnya contohnya anakku sakit, ketika di studio aku harus tetap happy. Klien itu nggak ada yang mau tahu. Anakku sakit, Pak. Jadi aku telat, nggak ada yang mau tahu. Seprofesional itu. Jadi harus benar-benar kita tuh memikirkan satu tim gitu. Makanya akhirnya lama-lama, tapi kayaknya ya tetap aja aku senang banget industri ini. Dan yang paling terakhir adalah tentu saja profesi ini ternyata jujur buat aku sangat menghasilkan. Yang tadinya aku pikir ini ada gajinya kayak gimana ya, karena profesi yang menurut aku nggak kayak profesi yang lain, tapi ternyata Masya Allah tabarakallahnya walaupun freelance, ketika kita fokus ya rezeki juga dari Allah ya, tapi ketika freelance tingkatkan kualitas. Makanya tadi aku bilang ilmunya dulu aja ditingkatin kualitasnya, kita bisa banget loh dalam arti ya dari segi pendapatannya itu luar biasa banget dari sini. Nah itu. Nah terus kalau untuk yang terakhir boleh diingetin lagi nggak? Lupa. Apa tadi? Puput, Mbak Puput yang terakhir banget. Moms Puput. Yang terakhir banget kamu bilang. Iya, yang tadi kamu dapat tawaran. Coba bikin sampel. Ya, itu udah ya. Itu udah aku jawab ya. Yang tadi. Iya. Ya, jadi kan sekarang ini aku lagi bekerja sama salah satu majalah anak untuk bikin di konten videonya mereka. Tapi aku kan masih mempertimbangkan itu ya, itu sebagai sebuah ladang aja gitu, karena aku juga kan belum punya banyak portofolio gitu ya Mbak. Tapi kan aku pengennya ke depannya lebih berkembang lagi gitu. Nah, terus selain skill voice over-nya sendiri, value-value apa sih gitu yang harus kita punya gitu dari pengalamannya Mbak Tisa gitu, supaya kita bisa langgeng di industri ini, terus juga bisa berkembang gitu Mbak. Jadi lebih ke unsur-unsur apa sih Mbak yang kita bisa bertahan seperti itu. Iya. Oke. Betul. Ya, kayak tadi nyambung yang tadi sebenarnya ya. Aku bilang kenapa sih akhirnya aku memilih ini, karena aku melihat keprofesionalan dari senior-senior aku ya, yang luar biasa. Nah, nyambung ke pertanyaan kamu adalah betul banget kalau untuk menjadi voice over itu gampang dalam arti mendapatkan pekerjaan pertama, kedua mungkin gampang, ya kan? Ada tawaran tiba-tiba, gampang. Tapi untuk mendapatkan pekerjaan terus-terusan itu susah banget. Untuk memaintennya itu susah. Kenapa? Yang tadi aku bilang banyak banget saingannya. Ya kan? Itu satu, banyak saingannya. Nah, yang kedua, kadang-kadang ketika kita ilmunya belum ada, kita udah jualan suara, terus klien manggil kita, akhirnya karena kita belum ada ilmu yang setidaknya lumayan, kita mengecewakan klien. Jadi dia nggak mau repeat order. Makanya aku bilang, gimana ya Kak cara aku bertahan? Ilmunya dulu. Kamu cari tahu nih dari sekarang, nggak perlu bertahun-tahun kayak aku bla bla bla, nggak perlu. Karena yang tadi aku bilang ya, ada loh yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dia intens belajar, dia ikut komunitas, dia cari guru dan sebagainya. Akhirnya dia bisa mengeksplor dan masuk ke berkualitas dengan bagus. Yang harus dikuasai tentu saja kualitasnya udah harus bagus, menguasai ya basic-basicnya kayak artikulasi, intonasi, emosi,
gitu ya. Terus yang kedua attitude ya. Attitude itu penting banget nih Mbak Puput. Attitude itu mencakup ya bagaimana kita harus bekerja dengan tim, nggak bisa kita ngerasa artis sendiri sebagai voice over talent, nanti akan ada pengarah dialognya, akan ada agensinya, akan ada kliennya, akan ada segala macamnya. Makanya Mbak Puput udah harus bisa bekerja sama dengan yang lain. Juga ada mentalnya, ini nih mental, waduh mentalnya udah paling luar biasa. Kenapa? Karena kita kan prosesnya proses casting para moms. Kalau kita nggak dapat casting, wah mentalnya tuh kadang-kadang nggak dapet castingan, apalagi para ibu ya, jangan baper di industri ini tuh nggak bisa. Kalau kita nggak dapet casting, kita coba lagi besok lagi, kita tingkatin lagi ilmunya, pasti ada yang salah dong. Dalam arti memang belum rezeki, tapi tetap ikhtiarnya kita belajar lagi. Kok aku nggak dapat yang kemarin, aku belajar lagi. Jadi mental itu harus kuat. Ketika kita dapat klien, belum tentu kita dibilang suaranya bagus loh. Ada kalanya Mbak Tisa, oke, Masya Allah, ada kalanya Mbak Tisa kok suara cempreng sih, kayak kalanya rombeng. Itu sering terjadi. Walaupun aku sudah lama di sini. Tapi karena jam terbang, kalau dibilang kaleng rombeng, malah senyum. Iya Pak, oke Pak, kita coba lagi. Coba dulu kaleng rombeng ke kamar mandi, nangis ya. Wajar ya. Jadi bakal akan melewati hal-hal seperti itu. Nah, mental sih. Kamu cari komunitas atau teman-teman yang memang bisa membuat kamu positif. Yang bisa membuat kamu tambah pinter dan sebagainya lah ya. Kita kan mencari teman harus yang begitu ya. Insya Allah nanti bisa tanya sama Mam Hilda dan sebagainya, komunitas apa sih, kelas seperti apa sih yang diperlukan. Karena apalagi Puput merasa kayaknya udah ada yang mulai suka nih sama suaraku. Nah itu maksudnya jangan sampai kesempatan itu akhirnya udah deh gitu. Jangan tuh, itu udah permulaan yang sangat bagus. Mudah-mudahan rezekinya Allah mudahkan ke depannya. Itu sih dari aku. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga menjawab ya, Mam Puput ya. Semoga menjawab. Kalau belum, terima kasih. Aku jawab. Oke, terima kasih Mbak Tisa. Masya Allah itu jawabannya memang luar biasa ya Mbak. Karena memang di industri ini terutama tuh yang kita harus pertahankan attitude ya Mbak ya. Itu kunci banget ya Mbak di bidang apapun ya Mbak, bukan di bidang VO talent juga. Kemudian nih ada lagi yang ingin bertanya Mbak, udah raise hand dari tadi, Moms Anggreni Ginting. Silakan open mic Moms. Sebutkan nama, domisili, lalu pertanyaan Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Mam Hilda. Selamat malam Mam Tisa. Perkenalkan, aku Anggreni dari Medan, regional Sumatera. Iya, aduh, sampai nggak bisa saking happy-nya ternyata yang ditonton selama ini orangnya di sini gitu. Aduh, mohon maaf ya, karena memang kita nggak kenal orangnya selama ini Ternyata ibu-ibu bawel. Iya, ternyata ibu-ibu bawel banget yang ngisi Rosalinda. Walaupun secara online, tapi bersyukur banget terasa bisa sedekat ini gitu, Mbak Tisa. Makasih banyak banget. Ini kayaknya aku yakin banget rasanya mungkin malam ini akan sangat tidak cukup, tapi kami berusaha ambil deh apa yang bisa kita ambil gitu. Mbak Tisa, aku izin tanya ya, mohon maaf nanti kalau ada beberapa hal, tapi Mbak Hilda kalau waktunya aku terlalu banyak nanti dikat aja nggak apa-apa, soalnya ya. Silakan Mom, padat aja ya, singkat, padat, langsung ya. Baik. Oke, Mam Tisa izin tanya ya. Yang pertama aku mau tanya, ini kan dari tadi Mbak Tisa bisa dibilang ucapannya lancar gitu. Kalau aku boleh tanya, kok bisa ya ngomongnya lancar tapi nggak ngos-ngosan gitu? Apakah di dalam VO Challenge itu belajar juga tentang olah vokal seperti bernyanyi, hahaha gitu? Apakah belajar sampai walaupun ngomongnya lancar gitu, nggak ada batuk, nggak ada ngos-ngosan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Tista boleh ya bagi tips supaya suara tetap aman gitu. Karena kan kalau berbicara tentang suara, ada kalanya kita serak, ada kalanya ya kayak nyanyi aja bisa tiba-tiba overtone, tiba-tiba gimana gitu. Gimana menstabilkan suaranya tetap aman walaupun ketika baca itu ada yang tiba-tiba tinggi, ada yang tiba-tiba rendah, gimana bikin suaranya tetap aman gitu. Terus kalau misalnya yang
bidang pekerjaannya di bidang suara pasti ada tips-tips kesehatan kayak misalnya, oh kalau aku serak aku minum ini, kalau misalnya aku serak aku caranya gini nih supaya bisa cepet pulih. Nanti kalau ada boleh juga di-share ya, Mam. Apalagi sekarang lagi musim hujan, rasanya mulai agak terganggu juga nih pita pita suaranya. Eh, Terus Mbak, yang maaf udah 3 aja dulu ya oh Mbak iya, ya. iya. Satu Sebelum lagi ini satu kita. lagi yang tadi dua Oh kan iya, ya. udah 3 itu Ada Mbak. 10 kali, ada 10. Satu lagi dong, please. Iya, iya. Gimana Mbak? Karena memang kita kan waktunya udah, Oh iya, ya udah, oke, ya, oke, jadi oke, oke. mohon maaf ya Mbak ya, kan Moms Ya, ya. siap, siap, siap. Ya terima kasih. Yang pertama tadi tuh Mbak Tisa, bagaimana sih tuh Mbak bisa suara lancar kayak begitu, padahal kan skripnya panjang kayak gitu loh Mbak. Iya, 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 karena bawel, enggak ya. Udah pasti sih, karena dulunya dilatih untuk apa namanya, pernafasan ya. Untuk awal-awal aku masuk ini masuk sanggar, yang tadi nyambung sih sebenarnya pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua. Kenapa sih Kak Tisa kalau ngomong nggak ada gitu ya? Ya karena memang dari kecil udah dilatih yang namanya pernafasan, diafragma, a i u e o, humming gitu ya dan sebagainya. Jadi memang sepertinya balik lagi ke semakin kita terus berlatih, walaupun sehari itu cuma ya ampun, ya udah cuma 5 menit aja, misalnya a i u e o brrr, itu akan ngaruh di beberapa tahun kemudian. Kalau sehari mah nggak mungkin langsung. Ya, aku pengen latihan biar nafasnya ini cuman seminggu, itu nggak mungkin banget deh, kayaknya nggak mungkin ya. Kita akan merasakan sesuatu itu kan ya kalau memang udah lama ya hasilnya gitu loh. Jadi kalau menurut aku bisa ngomong seperti ini karena memang mendapatkan ilmu yang basic-basic yang memang aku sering lakukan gitu masih kecil. Tapi kalau untuk sekarang aku udah nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena memang sudah terbentuk akhirnya kualitas seperti ini gitu ya. Jadi udah terbiasa ngomong cepet tanpa ngos-ngosan gitu. Plus juga jam terbang ya. Semakin banyak aku membaca naskah, jadi itu semakin melatih fisik aku. Ya kan kayak misalnya aku mengerjakan film India atau film Korea itu sekali datang kita bisa 10 bahkan sampai 30 episode. Ngoceh aja. Lalu bagaimana lagi? Sudahlah, kau tidak bisa seperti itu. Yang Korea gitu ya. Dari yang awalnya mungkin pengen pingsan gitu ya, pengen kayaknya keringetan dan segala macam, tapi dengan jam terbang balik lagi ya dengan konsisten dan sebagainya gitu ya, akhirnya lama-lama akan terbentuk ya. Ya ya seperti ini kualitas yang memang ya kalau bisa dibilang kan nggak bisa dibohongin ya. Orang itu yang latihannya cuman seminggu sekali sama yang setiap hari dikulik itu akan bisa kelihatan gitu. Itu. Terus kalau yang kedua tadi yang harus latihan kayak vokal gitu ya. Aku nggak pernah sih latihan apa sih? Latihan yang nada tinggi ya kalau nggak salah tadi. Gimana? Yang nomor 2 itu latihan latihan nyanyi. Apa sih tadi? Ini Benar nggak? silakan open mic lagi tadi yang Dibantuin boleh? yang kedua. Iya, Kak Tisa, maaf tadi yang pertanyaannya nomor supaya 2 itu bisa latihan. suaranya tetap aman. Padahal kan di skrip itu ada kadang-kadang tanda seru, apa gitu. Gimana supaya bisa tetap Oke. stabil? Ya, ya. Udah pasti sih latihan. Udah pasti latihan. Kita ada teknik-tekniknya. Nggak mungkin kalau kalau jadi voice over jadi pengisi suara itu nggak ada ilmunya. Jadi kita tanda baca kita komanya gimana, harus kita tarik nafas tanpa ketahuan kita tarik nafas, tanda serunya kita harus bagaimana, lalu pas mengeluarkan emosi tanpa menguras tenaga. Karena kan kita ada ini ya, ada apa sih dalam satu hari harus mengerjakan ada target tuh. Nah kalau kita misalnya nggak bisa target misalnya 10 episode itu akan tim yang lain akan kerepotan sendiri. Makanya belajar dengan tahu tekniknya akan semuanya tuh dikupas biasanya baru tuh bisa dipelajari walaupun pelan-pelan. Nggak harus langsung cepet ya. Biasanya nanti kalau teman-teman yang baru belajar akan dapat dua kalimat dulu. Misalnya dapat kesempatan nih di film-film dubbingan, dapat yang hore-hore dulu, hore itu aja udah seneng. Nah lama-lama nanti akan naik lagi, dapat peran yang 5 kalimat, yang 10 kalimat, lama-lama jadi peran utama. Makanya stepnya jangan terburu-buru,
stepnya itu kita belajar ya pastinya dari PAUD, dari TK dulu, dari SD dulu, dari SMP dan sebagainya. Lama-lama jadi ya memang jadi jago banget gitu ya. Terus yang terakhir tipsnya supaya suara nggak ini, aku baru banget dikasih sama Allah itu kalau nggak salah sebulanan yang lalu hilang total, sampai ngomong aja nggak bisa hilang total karena memang kecapean banget waktu itu. Obatnya kalau cocok-cocokan pastinya. Kalau aku ini bukan produk iklan ya. Minum Laserin. Dari kecil minum Laserin, serak hilang. Aku Laserin terus udah pasti obat yang paling penting tuh sebenarnya tidur ya. Tidur, Laserin, minum air hangat. Sama terakhir banget karena aku ada ngejar iklan gitu ya. Ada kejar iklan jadi yang nggak biasa makan kencur. Aku paksain sampai nangis. Aku nggak biasa kencur ya, mungkin teman-teman yang ada di sini, Mams di sini kencur. Jadi kalau aku Laserin ya, sama tidur sih untuk kalau jaga itu. Tapi kalau aku nggak ada pantangan ya, aku nggak ada pantangan. Aku tetap ketika lagi sehat, aku nggak ada pantangan. Mau pedas, mau es batu dan sebagainya. Mau Ya, gorengan, mungkin mudah-mudahan terjawab. Gorengan juga aman Boleh. ya? Boleh. Apa lagi? Sambel. Nggak boleh. Mau. Oke. Semoga menjawab ya, Mom. Aduh, nggak kerasa banget ya. Ini seru banget nih. Ya Allah, saking serunya tuh nggak terasa deh kita harus udahan dulu. Tapi sebelumnya, saya mau ngucapkan terima kasih kepada udahan? Mbak Julianti. Sebelum kita closing, ada pengumuman untuk pertanyaan yang tadi Moms mengajukan pertanyaan, boleh aku umumin ya Mbak Tisa ya, pertanyaan-pertanyaan Moms yang mendapatkan e-wallet. Boleh, silakan. Iya, yang pertama itu dari Mom Puput Bandung, mendapatkan e-wallet 50.000 ya Mom. Silakan hubungi. Yeay. Yang kedua itu dari Bandung juga, Mom Fitriani. Weh, selamat. Dan yang ketiga, Mom Tri dari Jogja. Selamat. Nah, nanti yang free membership akan diumumkan oleh ketua kita. Mbak Tisa, boleh nggak untuk yang terakhir ada closing statement apa sih Mbak yang kira-kira bisa Mbak Tisa berikan kepada Mom semua agar yang ingin menjadi voice over talent dan juga dianggap profesional itu seperti apa? Silakan Mbak Tisa. Iya. Untuk para moms yang ada di sini, mungkin boleh mulai dari sekarang, yang apalagi udah banyak yang tertarik ya, boleh digali. Ya, yang tadinya mungkin belum ada passion dan sebagainya, boleh banget dicari ikutan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi kalau memang tertarik sebagai voice over talent, komunitasnya di mana, kelasnya mungkin bisa di follow Daber and Writer juga, gitu ya, ikut kelasnya. Karena apa ya, ibu-ibu juga bisa berkarya, aku yakin banget gitu ya, pasti punya potensi gitu, jangan rendah diri, apalagi kadang-kadang ya namanya para ibu kita semua suka baperan, tapi insya Allah di komunitas-komunitas yang positif gitu kita akan saling mendukung tentu saja tanpa saling menjatuhkan. Terus kalau untuk menjadi seorang profesional udah pasti harus bisa membagi waktu. Izin dulu sama suaminya, gimana boleh nggak nih? Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak diizinin, kadang kan suka nggak tenang ya. Jadi kalau untuk menjadi seorang profesional udah harus fokus, udah harus tahu ilmunya dulu. Karena ketika kita mau disebut profesional itu udah harus menguasai semuanya dari segi apa ya? Kayak dedikasi untuk sebuah profesi ya sama lah ya kan ketika kita pengen menjadi seorang ibu itu kan ilmunya juga nggak sembarangan, nggak bisa udahlah jalanin aja ibu, jalanin aja gitu, nggak bisa kan, pasti perlu ilmunya ya supaya nggak stres gitu ya, supaya dan lain-lain. Begitupun yang pengen menjadi voice over talent bisa membagi waktu dan bisa tahu nanti tips-tipsnya apa saja yang harus dikuasai dan sebagainya untuk menjadi seorang profesional. Harus fokus, harus konsisten. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas kayak Mbak Hilda ya. Dan aku doain semua yang ada di sini akan menemukan apa ya passionnya masing-masing. Entah apapun itu ibu-ibu. Bismillah ya Bu. Supaya rumah tangga lebih harmonis ya. Tolong dicari itu semuanya hobi-hobi yang positif ya. Karena kita saling ibu-ibu harus saling mendukung support dan ya kan ya semoga semuanya sehat-sehat selalu karena lagi banyak yang sakit juga ya Mbak Hilda dan sebagainya. Betul, dan mudah-mudahan makin banyak yang tertarik
Voice Over Talent. Yuk Banyak kita belajar makasih, sama-sama Mbak. ya nanti. Terima kasih juga. Terima kasih banyak yang undang aku ya Terima dari kasih, Mbak panitia. Tisa. Terima kasih banyak. Banyak moms yang bilang nih, undang Kak Tisa lagi dong, katanya. Masya Allah. Boleh. Ayo. Nanti kita akan undang Mbak Tisa di kelas yang berikutnya, yang pastinya kita akan membahas teknik-teknik mendalam tentang voice over. Nantikan. Terima kasih ya Mbak Tisa ya, semoga kita semua bisa menjadi talent yang profesional, mempunyai skill dan attitude ya. Amin. Karena kita juga jadi ibu bukan alasan untuk tidak profesional ya Mbak ya. Nah, untuk itu sekian sesi sharing dengan profesional talent Mbak Tisa ini. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Yang bersama profesional talent lain dengan cara join ke Moma Talent Club. Gimana caranya? Kita simak nanti bersama Mom Fitri. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Aku Hilda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mom Fitri atau Mom Mila. Silakan Mom Mila. Ya, terima kasih Mam Hilda dan Mom Tisa. Masya Allah, sharingnya luar biasa sekali nih. Sangat motivasi sekali nih untuk kita semua malam hari ini. Terutama Mama semua, antusiasnya. Pertanyaannya banyak sekali. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu ya, Mom. Untuk selanjutnya, Mama semua nih pasti kan penasaran. Moma Talent Club itu apa sih tujuannya, visi misinya, dan seperti apa? Langsung saja kita undang Mom Fitri selaku leader dari Moma Talent Club untuk menjelaskan tujuan dari Moma Talent Club malam hari ini. Untuk Mom Fitri dipersilahkan. Terima kasih, Mom Nila. Ya, Selamat Mam. malam lagi, Mam. Untuk yang mungkin baru gabung, pas saya ngasih sambutan tadi belum hadir gitu ya. Perkenalkan sekali lagi, saya Fitriani Rahman, selaku leader dari Moma Talent Club. Terima kasih, Mom Academy sudah mempercayakan Talent Club ini kepada saya. Langsung aja, aku izin share screen ya, untuk menjelaskan tentang apa sih Moma Talent Club itu. Jadi gini, Mam. Moma Talent Club. Banyak mom yang sebenarnya itu punya potensi ya, tapi belum tahu mau gimana biar berkembang. Terus juga masih banyak yang merasa takut untuk maju, untuk tampil gitu ya, seperti yang tadi disampaikan sama Kak Tisa, cerita pengalaman yang luar biasa banget. Jadi seorang talent selama 30 tahun lebih, itu asam garamnya udah kenyang ya, dan ya itu tadi, jadi talent itu ada suka dukanya. Tapi jadi talent, berani dong gitu ya. Buat Mam yang ngerasa, aku tuh punya potensi apa ya sebenarnya ya? Aku pengen bisa menampilkan sesuatu, pengen bisa aktualisasi diri sambil mencari peluang rezeki. Terus Mam termasuk orang yang, aku sukanya tuh tampil di depan, tapi kalau aku maunya tuh di belakang layar gitu. Nah, kenapa enggak? Yuk difasilitasi sama Moma Talent Club. Moma Talent Club ini adalah klub yang empowered by Mom Academy, komunitas besar kita. Kenapa sih di Talent Club? Karena di Talent Club ini adalah klub untuk berkumpulnya member Mom Academy yang ingin belajar, berkarya, dan menghasilkan melalui keterampilan on-cam maupun off-cam. Nah, apa nih Mam, on-cam sama off-cam ini nih? Kalau tadi Kak Tisa adalah salah satu talent off-cam. Nah, di dalam Moma Talent Club, kita pengen ngajakin para mom nih, especially alias khususnya member Mom Academy, yang punya keterampilan untuk on-cam dan juga off-cam. On-camnya tuh apa? On-camnya tuh untuk kebutuhan photoshoot, untuk kebutuhan acting, atau lebih tepatnya mungkin video iklan gitu ya. Kalau photoshoot juga mungkin foto produk. Terus sebagai host atau sebagai pembawa acara baik itu online maupun kegiatan offline gitu ya. Karena kita tahu talent-talent ini adalah mereka yang disorot adalah talentnya, kelihatan secara fisiknya gitu. Selain ada on-cam talent, kita juga pengen ngajakin mama-mama yang punya talent tapi pengennya off-cam alias di belakang kamera. Aku nggak pengen kelihatan mukanya nih gitu, biar aku bisa ngerjain tapi nggak usah dandan. Katakan misal ada yang pengen seperti itu ya. Saya temui banyak. Contohnya, aku pengen voice over aja.
Jadi kalaupun misal aku nggak dandan, aku masih bisa tampil karena yang didengerin suara aku gitu kan. Atau sebagai makeup artist. Makeup artist itu kan yang ditunjukin hasil riasannya kan, bukan si makeup artisnya kan, atau fashion stylist yang ditunjukin ya hasil dandanannya, atau kayak misal ada suatu event, terus si fashion stylist ini memberikan cocoknya OOTD-nya ini loh, bagusnya tuh pakai bajunya tuh yang seperti ini loh gitu. Jadi di Moma Talent Club ini kami pengen mengajak para mom yang punya talent on cam dan juga off cam, talent-talent yang sudah aku sebutin tadi itu untuk bergabung, kita sama-sama belajar, saling support di dalam klub ini untuk nantinya mudah-mudahan bisa sama-sama menghasilkan. Caranya gimana sih, Mam, untuk bisa masuk ke Mom Talent Club ini? Caranya gampang kok, cuma 3. Yang pertama, wajib banget jadi member Mom Academy. Kenapa? Ya itu tadi, karena Mom Talent Club ini empowered by Mom Academy. Kita tuh ada di bawah naungan Mom Academy gitu ya. So, wajib banget member Mom Academy. Jadi kalau misalnya nanti ada yang di luar, wajib loh kamu harus jadi member Mom Academy dulu. Karena nanti ketika mengisi bukan daftar hadir, mengisi data diri, itu juga akan ada pilihan tuh dari regional mana. Jadi kalau belum terdaftar di regionalnya Mom Academy ya nggak bisa masuk gitu ya, Mam. Yang kedua, membayar biaya member. Kenapa ada biaya member? Nanti ada penjelasannya nih, dapat benefit apa aja dari biaya member yang ini. Karena kemarin waktu pas di-share informasi udah ada yang nanya, Mam bayar nggak sih kalau misalnya mau masuk talent club? Bayar, Mam, tapi benefitnya apa nanti ya? Dijelasin pas acara kelas perkenalan gitu. Nah, yang ketiga adalah mengisi data diri. Mengisi data diri ini penting banget dan isiannya memang agak banyak. Kenapa? Karena kami dari Moma Talent Club pengen banget nih, misal suatu hari klien datang, terus mereka nanya, Mam, kamu punya nggak talent dengan kriteria A, B, C, sampai E gitu ya, katakan kriterianya ya. Nah, kita nggak perlu nanya satu-satu, siapa ya yang kayak gini ya, orangnya yang sesuai kriteria dari klien ya. Langsung aja kita buka database member, terus kita cari based on kategori, misal katakan klien minta, Mam, aku pengen talent yang berhijab buat jadi host, terus dia domisilinya di Bandung, dia begini gitu ya, punya klien, punya daftar kebutuhan klien gitu. Nah, kita bisa langsung cari di database karena kita bikin isiannya memang agak banyak gitu. Next, tadi ya. Oh, bayar, Mam. Berapa bayarnya? Bayarnya 100.000. 100.000 itu nanti Mam akan mendapatkan benefit berupa welcome gift plus ID card. Di mana ID card-nya ini nanti ada nomor membernya untuk memudahkan registrasi. Jadi kalau misalnya suatu hari nih ada orang di medsos ngaku-ngaku, aku talentnya Mom Academy loh, terus ditanyain, kamu ID membernya berapa? Oh berarti salah, dia bukan membernya Mama Talent gitu ya, jadi nggak sembarangan gitu. Yang kedua, biaya member ini termasuk ke pelatihan basic talent yang entah nanti bentuknya antara Zoom ataupun Kulwap ya, tergantung bisanya narasumber. Basic talent ini adalah bagian yang menurut aku harus dipunyai sebelum benar-benar terjun ke medan perang dalam tanda kutip gitu ya. Networking itu pasti, karena di dalam klub ini regionalnya tuh insya Allah dari 17 regional kalau bisa gabung semua ke klub. Jadi mencar-mencar nih. Jakarta ada, Bandung ada, Jawa Tengah ada gitu ya. Terus juga ada peluang tampil di media sosial Mom Academy, ada info job pastinya, collab, project dari sesama member dan Moma itu bisa banget. And then ada informasi pelatihan-pelatihan sesuai bidang talent. Nah, kalau informasi-informasi pelatihan di luar yang basic pelatihan ini tadi, itu ada biaya pelatihannya ya, Mam ya, dan tidak termasuk dalam biaya member. Biaya pelatihannya berapa, nanti tergantung dari kerjasama kita sama pihak pelatihnya atau pihak mentor-mentornya. Kayak misal contohnya tadi bilang, mau dong sama Katisa lagi, boleh banget. Insya Allah nanti kita fasilitasi ya. Antara Mama Talent Club dan juga Dabar and Writer dengan pengajarnya Katisa. Dan biasanya sih nggak cuma Katisa doang ya, tapi ada pengajar yang lain juga. Ditunggu aja, Mam, disiapin ya nanti biaya buat pelatihannya. Kalau memang pengen profesional, kenapa enggak gitu. Welcome gift sama ID card-nya, kurang lebih ID card-nya gambarnya seperti itu ya, Mam. Gemes-gemes gimana gitu ya. Ada nama lengkap pastinya, ada nomor HP, dan juga ada nomor ID member. MTC itu Mama Talent Club. 23 itu adalah tahun kita masuk gitu ya, tahun 2023. 00 itu nanti akan jadi nomor member gitu. Pelatihan basic talent yang tadi aku sebutin ini, Mam, isinya. Apa aja sih? Yang pertama ada pelatihan pertama itu kenali nilai diri. Kenapa start from nilai diri?
Karena kalau kita pengen berubah, yang kita ubah jangan di luar dulu, tapi dari dalam diri kita sendiri dulu gitu ya. Banyak orang yang nyari-nyari, aku bisanya apa, tapi nggak pernah mencoba untuk memahami diri sendiri dulu. Oh ternyata aku bisanya ini ya gitu. Kita nanti pengennya sama psikolog untuk bisa menjelaskan gini loh caranya untuk mengenali potensi diri, gini loh caranya supaya nggak gampang insecure, nggak gampang baperan gitu ya, tadi yang Kak Tisa sebutin ya. Kita sama-sama belajar untuk bisa lebih percaya diri dan paham bahwa kita punya potensi yang bisa dikembangkan gitu. Yang kedua, ada pelatihan grooming dan make up. Emang kalau misal off-cam talent perlu grooming, perlu make up gitu. Kalau misal on-cam talent, mungkin pasti ya, namanya on-cam talent kan pasti muncul, harus penampilannya yang bagus. Tapi grooming dan make up ini juga menurut kami perlu banget untuk semua talent, baik off-cam ataupun on-cam. Karena siapa sih, Mam, yang ngerasa nyaman ketika ketemu sama orang ya untuk kerja, katakan, tapi ternyata badannya bau, kan nggak nyaman ya. Jadi grooming sama make up ini adalah hal yang sebenarnya standar banget buat siapapun ketika ingin memulai suatu profesi supaya nggak cuma diterima skillnya tapi diterima secara personalnya gitu. And then yang ketiga yaitu pelatihan komunikasi profesional. Jadi yang kedua tadi grooming dan make up bisa jadi alat untuk membuat kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Mungkin pernah dengar ya iklan itu ya. And yang ketiga adalah komunikasi profesional. Aku akan ngajakin orang yang biasa ketemu sama klien nih. Orang yang ngerti gimana sih caranya kalau misalnya klien ngajuin budget tapi ternyata budgetnya nggak masuk ke kita, cara ngejawabnya gimana ya gitu. Kadang kan kita punya skill bagus nih, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan kepada orang yang butuh skill kita bahwa skill aku tuh bagus loh, jadi hilang kesempatannya gitu. Nah dengan komunikasi profesional ini harapannya mama-mama yang masuk di talent club ini nanti ketika someday ada klien yang mendekati, tahu gimana sih cara ngejawabnya. Misal ditanya red card atau misal ditanya kamu bisa available-nya gimana ya gitu, terus misal nggak bisa pun bisa ngejawabnya, bukan aduh sorry aku nggak bisa, itu kan kayaknya nggak profesional banget ya kalau tiba-tiba jawabnya nggak bisa nih kayak gitu. Nah mudah-mudahan nanti pelatihan basic ini menjadi alat untuk mom yang ada di talent club untuk maju ke medan perang dalam tanda kutip gitu ya, sambil belajar di pelatihan-pelatihan tadi. Terus nanti kita ketemu terakhirnya tuh insya Allah kita bisa ketemu di Momfest ya. Insya Allah bulan Desember kalau nggak salah deh. Itu kita bisa ketemu, kita bisa sharing bareng. Tapi sebelum menunggu sampai sana, ada yang namanya weekly activity di dalam klub. Aku tahu di dalam regional itu kegiatannya udah banyak banget. Dari Senin sampai Jumat padat ya biasanya ya. Udah ada jadwalnya. Nah ini weekly activity-nya dibikin 3 hari aja deh. Hanya Rabu sama Jumat. Senin itu meet and greet, di mana tiap hari Senin seluruh member Mama Talent Club mendapat kesempatan. Jadi misal katakan member 1 kenalan hari Senin pertama, Senin kedua member kedua, Senin ketiga member ketiga. Jadi semua member harus kenalan dan memperkenalkan diri, aku siapa, skill aku apa, aku pengennya apa, seperti itu. And Rabu ada showtime, setiap member boleh sharing nih portofolio project ataupun hasil karyanya dengan tema yang udah ditentukan sama tim Mama Talent. Kayak misal nanti September ada event apa gitu ya. Coba bikin karya dengan tema event misal Desember Hari Ibu gitu. Mau bikin misal voice over, bikin video tentang Hari Ibu. Terus si makeup artist mau bikin dandanan yang ibu-ibu tapi ibu-ibu muda misal kayak gitu. And then hari Jumat ada together. Ini adalah kesempatan para member untuk yuk kita collab yuk. Kamu bisa make up, kamu bisa voice over, aku bikin video make up, kamu yang voice overin ya, misal kayak gitu. Itu bisa banget buat nambahin portofolio juga buat ditaruh di media sosial masing-masing. Nah, kalau sampai sini udah mulai tertarik nih, gimana ya, aku kayaknya pengen belajar, pengen berkarya, pengen bisa menghasilkan dengan skill-skill on-cam dan off-cam tadi, boleh langsung join aja ke bit.ly/moma strip talent club, ini huruf besar semua ya. Di situ nanti ada keterangannya juga, talent-talentnya, sama besaran biaya member tadi sudah disebutkan 100.000 dan harus transfernya kemana, konfirmasinya kemana gitu. Buat penanya terbaik nanti aku pilih 1 mendapatkan kesempatan free membership. Jadi member nomor 1 di Mama Talent Club. Siapakah itu? Nanti member-member Mama Talent Club akan ditemani sama kami, tim dari Mama Talent Club.
Ada aku selaku mentor leader, Fitri atau biasa dipanggil Mom Pipit juga. Terus juga ada partner aku, ada Mbak Hilda, ada Mom Nila, dan juga Mom Wulan sebagai admin gitu. So, selamat datang, mari bergabung ke Mama Talent Club. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling support ya, Mam ya, untuk semua yang ingin jadi talent, mendapatkan peluang rezeki dan lebih banyak networking dan juga kesempatan untuk yaitu tadi mengembangkan diri jadi bermanfaat, sehat, semangat, bermanfaat, insya Allah. Amin. Sekian dari Amin, aku. amin. Silakan Mam Nila kalau ada pertanyaan. Oke, Mam Fitri. Wah, terima kasih banyak nih, Mam, atas penjelasannya mengenai Mama Talent Club. Kebetulan ini banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan mengenai Mama Talent Club. Aku bacain yang pertama ya. Boleh. Ada Puput dari Bandung. Oke. Oh, Mom Puput rajin sekali nih. Iya nih kayaknya nih. Untuk membershipnya nih, Mam, apa ada periodenya? Oh, 100.000 itu kita maunya forever ya, Mam ya? Oke. Alias selamanya. Nah, kalau untuk Mama Talent Club nih join, kita nih member Mama join ke Mama Talent Club, perlu ada skillnya nggak sih? Misalnya di awal itu, atau boleh sambil dari nol gitu, Mam? Boleh banget dari nol. Kan di sini Mama Talent Club tempatnya belajar. Nanti kan ada pelatihan-pelatihan. Nanti kita akan ajakin kayak misal untuk jadi host, jadi public speaking. Kita akan kerjasama sama katakan komunitas lain yang punya mentor-mentor juga gitu ya, Mama, untuk ngajarin kita yang mungkin baru dari nol supaya bisa jadi talent, bisa suatu hari nanti akhirnya jadi bisa dipakai dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya dikaryakan lah gitu dan dapat rezeki insya Allah. Oke nih, Mam. Untuk selanjutnya, dari Mom Bella, Kuala Lumpur. Jauh sekali ini. Masya Allah. Kalau posisi lagi nomaden, apa ada kesempatan untuk meng-host offline? Untuk dapat pekerjaan offline mungkin, Mam. Oke, jadi kalau misalnya dapat pekerjaan offline, kadang kan ada informasi seperti ini dari klien ya. Butuh host di daerah mana kayak gitu, tapi diinformasikannya di satu grup yang isinya tuh banyak banyak orang gitu, dan itu mungkin aja, Mam, kalau misal kliennya memang menginginkannya di daerah-daerah tertentu gitu. Oh gitu. Ini, Mam, aku rangkum nih ya beberapa pertanyaan dari Mama semua. Dengan daftar membership ini bisa ikut semua kelas nggak sih? Nah, terus pelatihan profesional apa? Ada agenda tersendiri atau per periodik kah gitu, Mam? Atau continue kah? Seperti itu. Kebanyakan Mama bertanya seperti itu, Mam. Mohon Seperti itu ya, dijawab, oke. Fitri, ya. Terima kasih. Kalau yang 100.000 itu adalah pelatihan basic. Pelatihan basic talent ini nanti sampai kita akan mengumpulkan member yang bergabung sampai bulan Oktober itu akan dapat pelatihan basic itu ya. Nanti setelah Oktober berarti masuk ke batch 2, batch selanjutnya. Nanti akan ada pelatihan basic talent lagi seperti itu. Nah, untuk kelas profesionalnya juga sama, Mam. Itu akan bertahap juga. Jadi misal batch 1 udah selesai pelatihan basic talent, terus mau ada pelatihan voice over, katakan gitu ya, voice over basic, voice over yang benar-benar ngajarin teknik apa segala macam. Nah, itu akan masuk ke selanjutnya, tapi bukan termasuk biaya yang 100.000 itu. Nanti akan diinformasikan kembali kira-kira biaya pelatihannya berapa, tempatnya di mana, online atau offline, dan juga bersama mentornya atau pelatihnya siapa gitu. Oke, Mom Nila. Ini aku bisa sambil bacain di kolom chat juga ya. Ada pilihan talentnya cuma satu. Bagaimana jika minatnya 2? Contoh MC sama VO. Apakah daftarnya harus 2? Untuk saat ini kalau bisa untuk pendataan ya, Mam ya, pilih yang Mam udah punya pengalaman lebih banyak. Kalau misal dua-duanya aku belum pengalaman, Mam, tapi aku pengennya lebih ke MC misalkan kayak gitu. Ya udah daftarnya MC-nya dulu aja, Mam, gitu. Pilih salah satu dulu ya untuk sementara ya. Oke, Mam. Sudah di penghujung acara ini, kebetulan waktunya ya. Iya, kalau misal masih ada pertanyaan silahkan. Kita open ya. Boleh ke DM Instagram atau ke WhatsApp juga yang ada di satu grup sama kita boleh gitu ya. Iya, Mam. Mohon maaf ya, Mam, sebelumnya semuanya tidak bisa kita
tampilkan nih jawaban-jawabannya juga nih. Pertanyaan-pertanyaannya belum bisa dijawab. Mungkin bisa di DM ya, Mam, ya, atau di grup ya nanti ya, Mam. Oke, terima kasih, Mam Fitri, sudah menjawab pertanyaanmu Mama di sini. Oke, jadi Mama semua, yuk kita belajar bersama dan memaksimalkan talenta yang Mama punya agar bisa bersama-sama menghasilkan cuan. Amin, 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 amin. Yuk kita foto dulu yuk, Mam Nila yuk. Oke, Mam. Oke, On siap-siap cam, ya. teman-teman, On cam ya. Mama semua. Kak Tisanya masih ada nggak ya? Maaf, Mbak Tisanya tadi udah pamitan karena mau istirahat, Mbak Pipit. Oh gitu. Iya. Iya. Punten ya, Mam. Tadi kita kelewat foto sama Kak Tisanya juga. Nggak apa-apa ya, kita yang ada aja dulu ya. Oke, Mam. Oke, silahkan. Maaf, ini ada 4 ya, banyak ya. Silakan on cam, Mam. Halaman pertama, 1, 2, 3. Siap-siap yang kedua. Oke, yang kedua. Yuk dibuka. Nih ada siapa ya? Mam Indah Purwanti, Mam Nila, Mam Ningsih, Mam Yuliani. Ya, 1, 2, 3. Siap-siap untuk halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Halaman yang keempat. Terima kasih, Mam semua. Oke, Mam. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Mam. Untuk Mama semua, jangan lupa join Mama Talent Club dan dapatkan benefitnya. Linknya akan segera di-share di kolom chat atau di grup ya, Mam ya. Alhamdulillah, cara Mam hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Mam Tisa sudah out dari Zoom ya. Sudah berkenan menjadi pembicara Mam hari ini. Terima kasih juga untuk Mam Irma selaku Community Manager Mam Academy, serta Mama-Mama bertalenta yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya Nila, Mom Fitri, Mom Hilda, dan Mom Mulan izin pamit menutup acara malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam acara malam ini, Mom. Semoga Mama Talenta Club bisa mewadahi Mama semua ke depannya. Mohon Amin. terus bantu support dan masukannya untuk kami semua agar Mama Talenta Club menjadi semakin yang lebih baik lagi ke depannya dan kita berkembang bersama. Amin. Terus kepakan talentamu ya, Mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di kelas Mama Talent Club berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.